Oke, let's do this teman-teman. Jadi di video kali ini gue mau sharing ke kalian gimana caranya untuk menggunakan foundation untuk segala pemilihan warna, undertone atau apapun. Mungkin kalian udah lebih tahu lah ya, kalian udah lebih mengerti warna yang mana yang cocok untuk pemilihan di atas kulit wajah kalian. Tapi yang pertama ya, gue mau bahas mengenai satu hal yang kalau menurut pendapat gue tidak kalah pentingnya, karena banyak sekali orang-orang yang mungkin belum tahu kalau misalkan kalian menggunakan base makeup yang sudah menggunakan kandungan sunblock atau sunscreen atau udah ada SPF-nya gitu kan. Biasanya suka ada yang nanya lagi nih, pakai lagi sunblock atau enggak, pakai lagi sunscreen atau enggak gitu kan. Kebanyakan pasti ada yang nanya seperti itu, atau kebanyakan juga berpikiran bahwa karena base makeupnya itu udah ada sunscreen, udah ada sunblock, nggak usah lagi pakai sunscreen. Ini hal yang bakalan kita bahas di cara penggunaan foundation. Jadi kebanyakan orang itu berpikiran bahwa kalau misalkan base makeupnya udah mengandung SPF atau sunscreen gitu ya, intinya kandungan yang bisa melindungi kulit kita dari sinar UV dan UVA gitu ya, UVB dan UVA gitu, itu biasanya nggak pakai. Nah kalau gue sih bisa sarankan kalian tetap gunakan sunscreen atau sunblock untuk melindungi maksimal kulit kalian. Satu, kalau misalkan kalian memang keluar rumah atau memang orang yang berkegiatan di luar rumah terus panas-panasan gitu, wajib menggunakan sunscreen walaupun kalian sudah menggunakan base makeup atau powder atau apapun itu yang mengandung sunscreen atau sunblock. Jadi untuk penggunaan sunblock kalau menurut pendapat gue adalah hal yang wajib digunakan pada saat kalian menggunakan yang namanya makeup, tidak terkecuali. Tapi ada catatan khusus ya teman-teman, kalau misalkan kalian menghadiri event atau misalkan acara wedding gitu ya, ataupun apapun lah ya acaranya, tapi malam hari, nah kalian bisa skip yang namanya sunblock atau sunscreen dan benar-benar menggunakan foundation yang tanpa ada kandungan SPF-nya, karena biasanya untuk base makeup yang ada kandungan SPF-nya itu dia bisa ngasih flashback white cast gitu, jadi mukanya itu jadi kelihatan lebih putih dibandingin kalau kita melihat langsung secara mata langsung gini gitu ya, dibandingkan dengan kalau misalkan kalian nanti berfoto dan menggunakan bleach, karena cahaya yang terang itu bisa bikin wajah kita memantulkan cahaya gitu. Itulah fungsinya dari SPF, karena dia memang bantu untuk memantulkan cahaya sinar UVA dan UVB supaya tidak terserap langsung ke dalam jaringan kulit kita, jadi tidak merusak gitu loh ya. Itu kurang lebih pembahasan tentang pakai atau tidak sunscreen. Next adalah kalau gua biasanya untuk penggunaan foundation untuk sekarang ini ya, khusus untuk yang memang banyak sekali wrinkle, fine lines, karena banyak sekali teman-teman di luar sana bukan hanya yang umurnya mau masih 25-an, itu pun kadang-kadang di bawah matanya itu udah banyak banget wrinkle gitu kan. Terus udah gitu banyak sekali kejadian dimana foundationnya atau base makeupnya itu dia nempel ke fine lines ya, seperti smile line atau dimanapun yang ada wrinkle gitu, itu nempel ke situ, dan kebanyakan suka komplain kan ya, tanpa kalian menyadari seperti apa sih sebaiknya. Ini bukan yang paling tepat cara penggunaannya, tapi gue bisa bilang bahwa ini yang lebih baik untuk teman-teman kalau misalkan kalian mempunyai masalah pada saat penggunaan base makeup itu selalu yang namanya creasing, cakey gitu ya. Kesatu ya, ini gue mau pakai dulu sunscreen, kok dari tadi malah lupa ya, harusnya sambil pakai sunscreen. Ini namanya Skin Pretty Filter ya teman-teman, dia peach correction hybrid sunscreen. Gue tetap pakai SPF dari Studio Tropic ini. Warna-warna di atas kulit wajah gue seperti warna kehitaman, bekas jerawat, segala macam ini udah lumayan di tone down. Jadi gue tidak perlu menggunakan foundation terlalu banyak. Jadi saran yang bisa gue kasih ke teman-teman adalah untuk yang sering banget atau setiap kali pakai foundation itu selalu aduh kok cakey terus, padahal istilahnya kalian udah
nonton beberapa konten kreator pakainya ini katanya bagus, pakai itu katanya bagus, tapi kok di aku malah jadi ngekrek, malah jadi terlalu kering, malah gitu ya. Karena kebanyakan ya kita mau nggak mau sih, kalau menurut pendapat gue, tanpa disadari gue pribadi untuk penggunaan base makeup itu dulu ya, maksudnya sebelum yang sekarang ini kayaknya pengennya banyak, pengennya nutupin, pengennya semuanya tidak terlihat gitu ya, pengennya semuanya flawless gitu ya. Semuanya juga pasti ingin seperti itu, tapi kalian harus sadari, harus tahu bahwa tidak semuanya juga mempunyai tampilan kulit wajah yang sempurna gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat kulit wajah orang lain tuh kayaknya sempurna gitu ya, langsung bling gitu ya, nah dia aja penggunaannya tuh memang bener cukup sedikit gitu, nggak berusaha untuk nutupin yang ada di bawah apa istilahnya di bawah makeupnya dia gitu ya, karena dia pengen tampil natural. Nah kalau kita pengen tampil natural, sedangkan orang-orang sudah tahu kondisi kulit kita senatural apa istilahnya tanpa makeup tuh memang ada kekurangannya gitu ya, sedangkan kalian berharap pengen tampil natural dengan penggunaan base makeup yang tebel gitu ya, pasti orang-orang akan tahu bahwa ya kalian menggunakan base makeup tuh tebel gitu, karena setahu gue kayaknya lu ada kekurangan di sini deh, ada kekurangan di situ deh, kurang lebih kayaknya seperti itu ya teman-teman, sama seperti gue. Jadi gue memang punya kekurangan di bagian sebelah sini, makanya seperti kalian lihat dan kalian tahu, mungkin udah sering nonton channel ini atau bolak-balik ke sini, kalian tahu ya gue nggak terlalu fokus untuk kayak nutupin semua kekurangan di wajah, paling tidak tersamarkan, tapi gue lebih mengusung atau mengutamakan bagaimana caranya gue supaya tampilan make upnya itu flawless, rapi, tanpa keki, tanpa creasing, terus udah gitu awet gitu kan, terus enak dilihat sama orang gitu. Nah ini tes aja ya teman-teman, ini juga sambil ngetes, sambil gue ngasih tahu cara penggunaan foundation. Kemarin ada yang nyaranin coba deh So Extra yang Peptide Sunscreen Foundation dari MOP di mix sama si Swemura yang unlimited Mopo powder, apa sih unlimited breathable lasting foundation ya. Ini yang gue campur 564 nomornya yang Swemura, terus yang So Extra-nya ini dari MOP LN1 ya. Gue bakalan coba apa namanya kombinasikan. Nah ini susahnya ya, dari MOP itu ngeluarinnya susah banget. Terus udah gitu dua-duanya baik dari Swemura dan dari MOP ini nggak ada pompa ya, jadi gue harus mengira-ngira aja, jadi susah banget nih ngeluarinnya. Oke, gue bakalan pakai sebesar ini atau sebanyak ini yang dari MOP, kemudian gue campurin dengan Swemuranya. Ini kayaknya bakal jadi oke kayaknya ya. Ini gue sambil nyobain, sambil kasih lihat ke kalian caranya tuh. Jadi gue bener-bener ambil sesedikit mungkin. Oke, ini gue tambahin tuh, cair banget. Gue mau mix kedua produk ini. Nah untuk penggunaannya ini sebanyak ini, di jari juga sebanyak ini. Ada macam-macam alat ya, ada spons, ada yang namanya brush. Nah kalau gua untuk penggunaan spons itu adalah pemilihan dimana kalian memang pengen mudah pakainya, terus kalian ingin sangat amat tipis penggunaan dari base makeupnya. Tapi kebanyakan orang tanpa sadar menggunakan spons untuk ngeblend, tapi dia pengen memiliki penutupan dari base makeup atau coverage dari base makeup itu pengennya tinggi gitu. Makanya gue bingung ya, orang-orang pengennya tinggi ya penutupan dari kekurangan di wajah menggunakan base makeup, tapi tetap pakai spons gitu. Padahal untuk spons itu dia nyerap banyak sekali produk, sedangkan untuk brush itu dia bantu untuk merapihkan, tapi ada cara khusus untuk penggunaannya juga ya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas ke penggunaannya. Oke, nah ini gue punya yang namanya kabuki brush, dan honestly dari MOP juga ada kabuki brushnya, cuman terlalu kecil. Oke, jadi gue pakai yang gue punya ini, udah gue cuci bersih. Ini beli di Lazada 15.000. Oke, kita bakal mulai. Pastiin kalian pakai foundation itu di tempat-tempat yang hanya memerlukan aja. Oke,
Misalnya di mana kulit kalian bisa melihat ketidakseragaman warna kulit dengan keseluruhan wajah. Contohnya biasanya nih ya, under eye atau bagian mata, biasanya di hidung, di bibir, dan di bagian-bagian tertentu. Kalau misalkan kalian memang punya jerawat atau punya dark spot, bekas jerawat, atau melasma atau penuaan dini, jadi dipakai di tempat-tempat yang memang memerlukan dulu. Kalau gua itu dia di bagian sebelah sini, dan gue pakainya bener-bener tipis banget ya teman-teman. Terus gue blend nanti menggunakan brush. Untuk saat ini gue pakai jari dulu nih, kalian bisa lihat ya. Terus di bagian sebelah sini. Oke, nah setelah di blend, oke, biasanya di sebelah sini. Oke, terus biasanya di bagian bawah mata. Nah, ini adalah tips juga yang bisa gua kasih ke kalian. Kalau misalkan kalian memang tipe kulit wajahnya itu sering banget ada creasing segala macem gitu ya, gue bisa saranin kalian untuk gunakan base makeup kalian yang kalian pakai gitu, tanpa memikirkan terlalu heboh banget untuk nutupin bagian bawah mata. Kalau misalkan kalian memang ingin tampilannya tetap natural tapi bisa apa istilahnya tetap sehat, tetap cantik gitu ya tampilan si wajahnya gitu kan. Nah, ini aku ambil lagi, aku nih ya, gue ambil lagi bener-bener sedikit ya teman-teman, tuh ini bener-bener sedikit. Jadi poinnya sih gue bener-bener fokusin penggunaannya itu hanya di center. Untuk bagian perimeter ya atau bagian luar sini itu hanya sisa bekas ngeblend bagian tertentu seperti center wajah ya. Jadi center itu segini ya teman-teman, sampai ke dalam sini, dan perimeter itu sebelah sininya. Oke, nah ini udah gue aplikasikan ya. Terus ambil kabuki brush, di tap. Jadi ada yang bilang bahwa sebaiknya apa namanya di blend pakai brush, tapi kok ini produknya nggak bagus, produknya gini gitu ya. Nah, untuk penggunaan brush pastiin kalian tepuk ya, tepuk tuh. Jadi kalau misalkan kalian melihat pada saat gue menggunakan brush tuh kayaknya digeser gitu ya, karena kalau misalkan cepat tuh jadinya kalian ngelihatnya gue nggak geser ya, padahal nggak ngegeser, ini tuh ditepuk. Beda kalau digeser tuh, nih tuh digeser ya. Nah, kalau ini gue buat sedemikian rupa supaya tidak ada yang namanya streaky marks. Kalian bisa lihat tuh, oke, tidak ada streaky marks. Nice. Oke, terus next step ya, gue sengaja setengah-setengah supaya kalian bisa lihat kekurangan di atas wajah gue sebelum penggunaan base makeup dan sesudah ya teman-teman. Terus gue bakalan ambil ini namanya concealer buffer brush 142 dari Joyva. Kenapa gue ambil ini? Karena gue mau pakein base makeupnya di bagian-bagian yang bener-bener gue butuhin untuk ditutup, tapi bener-bener sangat amat tipis, seperti bagian sini ya, sini sama di tap juga tuh, di tap tuh, tap, karena bagian hidung biasanya lebih banyak apa warna yang berbeda ya dibandingin tempat-tempat lain. Terus next adalah biasanya bibir ya, bener-bener tipis banget ambilnya ya teman-teman, sedikit banget tuh bibir. Oke, ini dirapiin. Terus bagian under eye, jadi gue tuh nggak pernah ngambil produk concealer lagi karena honestly under eye gue kalau terlalu berat sedikit aja udah langsung dia keki atau kerasa banget berat. Terus lihat ke
atas, harusnya kan lihat ke atas ya, sambil pegang kaca harusnya gini. Mudah-mudahan kalian bisa lihat, mudah-mudahan fokus. Tap di bagian under eye, tapi nggak terlalu yang mendekati banget ke last line, jadi hanya di bagian bawahnya aja. Sorry, bentar, ada rambut nih, bulu mata. Oke, tuh. Jadi nggak yang bener-bener nemplok banget ke bagian dekat last line. Ini dirapiin. Oke. Oke, ini juga dirapiin. Supaya bagian under eye itu nggak terlalu tebal. Jadi pada saat di powderin itu nggak ada yang namanya cracking, cakey, nggak ada patchy gitu ya. Karena kalian pakai produk setipis mungkin. Oke. Nah, seperti ini. Terus kalau misalkan kamu masih nemuin ini masih pengen nutup nih sebelah mana, sebelah sini. Oke, ini masih bisa kelihatan ya. Tuh, tapi ambil produknya setipis mungkin. Tuh. Tap-tap aja di bagian yang memerlukan. Gitu. Oke. Terus kalau misalkan kalian berpikiran bahwa ini sih masih kelihatan gitu ya. Ya kan namanya juga pengen pakai foundation ya, tapi nggak pengen cakey, nggak pengen terlalu tebal. Kan ada yang kayak gitu ya, teman-teman, yang pengen pakai foundation tapi nggak mau kelihatan terlalu menor. Ada juga teman-teman yang baru belajar. Nah, sebaiknya untuk baru belajar kalian belajar untuk tahu dulu kekurangannya di sebelah mana di bagian wajah kalian dan cara nutupinnya bagaimana gitu ya. Kalau cuman tinggal make nemplok-nemplokin ya semua orang juga pasti bisa, cuma nanti hasilnya itu banyak yang suka komplain cakey, creasing, apa segala macam, padahal itu produk bagus gitu ya, karena kalian tidak tahu cara pakainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ya teman-teman, kalian bisa lihat sesudah penggunaan base makeup dan ini yang sebelum. Oke, jadi seperti ini kurang lebih setelah gua pakaiin foundation dengan secukupnya. Alright teman-teman, jadi ini dia hasil akhirnya ya, senatural ini untuk kulitnya setelah gua menggunakan foundationnya itu setipis mungkin gitu ya. Kalau misalkan kalian suka caranya gimana gue pakai foundation untuk tampilan makeup look yang natural, oke, kalian kasih like ya, boleh ya, sekali-kali gue minta like. Dan jangan lupa kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan di share, siapa tahu aja bisa nambahin informasi buat teman-teman kalian yang lainnya. Dan mudah-mudahan kalian suka. Pastinya sampai sini dulu teman-teman, sharing santai tentang gimana caranya pakai foundation supaya tampilannya lebih tampak natural. Sampai di sini dan kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Bye, jangan lupa bahagia.